produksi. Siklus produksi berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi bahan jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus lain, yaitu yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Dan yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Tujuan audit. Tujuan audit terbagi dua, yaitu tujuan audit atas kelompok transaksi dan tujuan audit atas saldo akun. Berdasarkan keberadaan atau keterjadiannya, tujuan audit atas kelompok transaksi yaitu transaksi fabrikasi yang dicatat menyajikan bahan tenaga kerja dan overhead yang ditransfer ke produksi serta pemindahan produksi yang sudah selesai ke barang jadi selama periode berjalan. Kelengkapan. Semua transaksi fabrikasi yang terjadi selama periode berjalan sudah dicatat. Hak dan kewajiban. Entitas memegang hak atas kepersediaan yang berasal dari transaksi fabrikasi yang dicatat. Penilaian atau alokasi. Transaksi fabrikasi telah dijurnal, dikisarkan dan dibukukan atau dipostingkan dengan benar. Dan berdasarkan kategori penyajian dan pengungkapan, rincian transaksi fabrikasi mendukung penyalinannya dalam laporan keuangan termasuk klarifikasi dan pengungkapannya. Nah, berdasarkan kalau pertujuan audit atas saldo akun berdasarkan keberadaan atau keterjadiannya, tujuan audit atas saldo akun yaitu persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik, ada harga pokok penjualan, menunjukkan harga pokok barang yang dikirimkan atau dijual selama periode berjalan. Berdasarkan kelengkapan, persediaan mencakup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada tanggal neraca harga pokok. Penjualan mencakup dampak semua transaksi penjualan selama periode berjalan. Berdasarkan hak dan kewajiban, entitas pelapor memegang hak milik atas persediaan pada tanggal neraca. Berdasarkan penilaian atau alokasi, persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Harga pokok penjualan didasarkan pada penetapan metode arus biaya yang diberlakukan secara konsisten. Dan berdasarkan kategori asersi penyajian dan pengungkapan, persediaan dan harga pokok penjualan telah diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang berhubungan dengan dasar penilaian dan penganggunan dan penjaminan persediaan sudah memadai. Menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu editor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan fabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba serta arus kas akan bergantung pada seberapa baik proses fabrikasi ini dikelola. Bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu yang pertama ada materialitas, yaitu alokasi materialitas ke akun-akun yang akan dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini akan bervariasi menurut pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Yang kedua ada risiko inherent. Risiko inherent dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi
persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah relatif rendah. Karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses inti entitas itu, namun untuk pabrikan perdagangan grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai lebih besar atau mendekati maksimum. Lalu yang ketiga ada prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Nah, aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi yaitu ada 4. Yang pertama, pemisahan tugas, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Yang kedua, pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otoritas yang tepat, pengendalian fisik, dan penelaahan kinerja dan akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gentino Manfa. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yang saya bahas adalah mengenai dokumen dan catatan yang umum. Nah, pada siklus audit produksi yang pertama sekali adalah mengenai perintah produksi. Harus ada perintah produksi dari atasan, lalu laporan kebutuhan bahan, lalu slip pengeluaran bahan apa-apa saja yang dibeli, lalu tiket waktu, lalu tiket perpindahan antara bahan baku ke bahan dalam proses, lalu ada laporan aktivitas produksi harian, laporan produksi yang sudah selesai, file induk persediaan barang jadi, ini ketika barang sudah jadi, lalu ada file induk persediaan barang dalam proses, lalu ada file induk persediaan bahan baku, file induk biaya standar jika menggunakan biaya standar, dan buku besar pembantu atau file induk persediaan. Nah, yang kedua mengenai fungsi-fungsi dan pengendalian terkait. Fungsi dan pengendalian terkait audit siklus produksi ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana perusahaan itu memulai produksi. Nah, ketika memulai produksi, perusahaan harus merencanakan dan mengendalikan produksi itu, lalu juga mengeluarkan bahan baku. Jadi yang pertama sekali tentu mengeluarkan bahan bakunya. Nah, yang kedua, memindahkan barang itu ada 3 fungsi dan pengendalian, yaitu memproses barang dalam produksi, lalu memindahkan pekerjaan yang sudah selesai menjadi barang jadi, dan melindungi persediaan itu sampai persediaan itu dijual. Nah, yang ketiga, mencatat transaksi dan pabrikasi serta persediaan. Fungsinya dengan cara menentukan dan mencatat biaya pabrikasi serta menjaga kebenaran saldo-saldo persediaan. Nah, yang selanjutnya pengujian substantif atas saldo persediaan. Dalam audit produksi kita harus melakukan pengujian substantif atas saldo persediaan yang dilakukan dengan cara yang pertama, untuk penambahan akun dari persediaan itu bisa dilihat dari efek dari akun persediaan, yaitu pembelian, lalu akun bahan baku juga pembelian, akun barang dalam proses yaitu transaksi pabrikasi yang mentransfer biaya bahan dari bahan baku ke bahan dalam proses, lalu barang jadi yaitu transaksi pabrikasi yang mentransfer biaya produksi yang sudah selesai. Nah, untuk kelompok transaksi yang memperkecil akun persediaan itu yaitu ada penjualan, lalu transaksi pabrikasi yang mentransfer biaya bahan ke produksi, lalu transaksi pabrikasi yang mentransfer biaya dari akun ke barang dalam proses atau barang jadi, lalu penjualan. Nah, setelah melakukan pengujian substantif atas saldo persediaan, perusahaan juga harus merancang pengujian substantif itu dengan cara yang pertama adalah prosedur awal dibuat, lalu prosedur analitis, lalu pengujian transaksi, lalu pengujian rincian saldo, pengujian estimasi akuntansi, prosedur yang diwajibkan, dan penyajian serta pengungkapan. Nah, jasa-jasa bernilai tambah lainnya dalam siklus produksi adalah manajemen persediaan, merupakan proses inti dalam yang harus dikelola dengan baik
oleh setiap perusahaan fabrikasi. Jadi di dalam persediaan ataupun manajer persediaan itu harus dapat menghitung-hitung nilai persediaan yang masuk dan yang keluar. Ini juga dapat ataupun berimpact pada perbaikan proses manajemen persediaan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia suatu entitas menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. Jenis kompensasi meliputi itu gaji, kemudian upah per jam, insentif, komisi, bonus, dan opsi saham dan tunjangan karyawan. Siklus jasa personalia itu saling berkaitan dengan siklus lainnya, yaitu pembayaran gaji dan upah serta pembayaran pajak, gaji, dan upah berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran. Kemudian tujuan audit dalam beberapa kategori, itu kategori asersi dan tujuan berdasarkan atas transaksi dan tujuan berdasarkan atas saldo akun. Nah, kalau dilihat dari keberadaan atau keterjadiannya, itu beban gaji serta beban pajak, gaji, upah yang berhubungan dengan kompensasi untuk jasa diberikan selama periode berjalan. Sedangkan di saldo akun itu kewajiban dan akrual serta pajak, gaji, upah menunjukkan jumlah terhutang pada tanggal neraca. Kemudian kelengkapan. Kalau di kelengkapan, beban gaji dan upah serta beban pajak, gaji, dan upah itu tercatat mencakup seluruh beban semacam itu yang terjadi untuk personalia selama tahun berjalan. Kemudian kalau di saldo akun yaitu kewajiban gaji dan upah akrual serta gaji, pajak, dan upah itu mencakup semua jumlah yang terutang pada personel dan lembaga pemerintah pada tanggal neraca. Dan hak dan kewajiban di asersi, kalau di transaksi itu tidak ada. Kalau di dalam saldo akun yaitu kewajiban gaji, di upah akrual adalah kewajiban entitas yang dilaporkan. Kemudian penilaian atau alokasi, kalau di dalam transaksi itu beban gaji dan upah serta beban gaji dan upah telah dihitung serta dicatat secara aktual. Kalau di dalam akun yaitu beban gaji dan upah serta akrual pajak, gaji, dan upah itu telah dihitung secara akrual, tetapi distribusikan tenaga kerja pabrik telah dihitung dan dicatat dengan yang benar. Kemudian penyajian dan pengungkapan, beban gaji serta beban pajak, gaji, upah telah diidentifikasi serta diklarifikasi dengan tepat dan laporan laba rugi. Kemudian kalau di dalam akun yaitu kewajiban upah dan gaji akrual serta pajak, gaji, dan upah telah diidentifikasi dan diklarifikasi dengan tepat dalam neraca, laporan keuangan, dan pengungkapan yang layak atas pensiun dan program tunjangan lainnya. Kemudian hal-hal yang penting dipahami dalam auditor sebelum mengaudit jasa personalia. Yang pertama itu pentingnya jasa personalia bagi keseluruhan entitas. Kemudian sifat kompensasi, karena kompensasi per jam memerlukan sistem pengendaliannya berbeda dengan kompensasi gaji. Kemudian pentingnya berbagai paket kompensasi seperti bonus gaji dan hak apresiasi saham serta perjanjian pensiun. Jika kompensasi suatu entitas utama mendasarkan atas gaji dan pengungkapan menunjukkan hubungan yang dapat diprediksi, dapat menekankan pada prosedur analitis dalam pengembangan strategis audit. Jika beban kompensasi dasarkan atas upah per jam dan menunjukkan tingkat variabel yang tinggi dan sepanjang periode yaitu berjalan, maka auditor menekankan pendekatan penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah. Kemudian menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri dalam pengembangan strategis audit. Yang pertama itu risiko inherent. Kalau dalam auditor itu jarang memperhatikan asersi, kelengkapan dan siklus gaji, upah, karena sebagian karyawan itu akan segera meminta bayarannya. Namun itu penipuan hal seperti ini sering terjadi untuk sekarang ini, karena penipuan dapat terjadi pada beberapa tingkatan karyawan. Yang pertama, karyawan yang terlibat dalam penyiapan dan pembayaran gaji, upah. Kemudian karyawan itu fiktif, kemudian menyimpan cek gaji untuk digunakannya sendiri. Kemudian materialitas itu perusahaan yang perangkatnya lunak seperti bank
perusahaan yang asuransi, dan kantor personalia. Jasa personalia merupakan jasa utama untuk jasa sekolah. Personalia mungkin terjadi pengeluaran yang utama. Kemudian prosedur analitis. Jenis prosedur analitis ini dianggap paling efektif jika auditor tidak menggunakan perangkat lunak yang umum. Memilih karyawan menurut kategori, kemudian mengevaluasi rata-rata pembayaran dalam kategori karyawan itu. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen dan catatan yang umum dalam melaksanakan serta mencatat transaksi penggajian dibagi menjadi 11, yaitu yang pertama, otorisasi personalia merupakan memo yang dikeluarkan oleh Departemen Personalia yang menunjukkan pengangkatan seorang karyawan dan setiap perubahan atas status karyawan itu untuk tujuan penggajian. Yang kedua, kartu absen merupakan formulir yang digunakan oleh karyawan untuk mencatat jumlah jam kerja yang dilakukan setiap hari selama satu periode pembayaran. Yang ketiga, tiket waktu merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja seorang karyawan atas pekerjaan tertentu. Yang keempat, register penggajian merupakan laporan yang menunjukkan lama penghasilan kotor, potongan gaji dan upah, serta pembayaran bersih setiap karyawan selama satu periode pembayaran. Kelima, rekening bank untuk penggajian impres merupakan rekening yang menampung setoran sebesar total gaji dan upah bersih yang dilakukan selama periode pembayaran. Yang keenam, cek gaji, perintah penarikan kepada bank untuk membayar karyawan. Ketujuh, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja merupakan laporan yang menunjukkan klasifikasi akun untuk penghasilan pabrik kotor selama periode pembayaran. Ke-8, SPT pajak gaji dan upah merupakan formulir yang ditetapkan oleh OJK untuk diserahkan bersama dengan pembayaran pajak yang dipotong dari karyawan serta pajak gaji dan upah pemberian kerja untuk jaminan sosial. Ke-9, ke personalia karyawan merupakan file yang memuat data mengenai ikatan kerja setiap karyawan dan memuat semua otorisasi personalia yang dikeluarkan untuk karyawan tersebut. Yang ke-10, file induk data personalia merupakan file komputer yang berisi data mengenai karyawan yang diperlukan untuk menghitung gaji dan upah. Yang ke-11, file induk penghasilan karyawan merupakan file komputer yang berisi penghasilan kotor, potongan gaji dan upah, serta pembayaran bersih setiap karyawan selama tahun berjalan hingga tanggal pada hari itu menurut periode pembayaran. Fungsi-fungsi dan pengendalian terkait dalam proses transaksi penggajian melibatkan 4 fungsi, yaitu yang pertama, memulai transaksi penggajian dengan melakukan pengangkatan karyawan serta mengotorisasi perubahan gaji dan upah. Di sini, Departemen Personalia mengotorisasi semua pengangkatan karyawan baru, perubahan tarif upah, serta menghapus nama karyawan yang sudah berhenti dari file induk data personalia. Hanya beberapa karyawan kunci di Departemen Personalia yang dapat mengubah informasi yang ada pada file induk, serta manajemen di Departemen Personalia lah yang menelaah semua perubahan pada file induk data personalia. Yang kedua, penerimaan jasa dengan menyiapkan data kehadiran dan pencatatan waktu menggunakan prosedur jam waktu dan persetujuan tiket waktu oleh penyedia. Ketiga, pencatatan transaksi penggajian dengan menyiapkan daftar serta mencatat gaji dan upah. Yang keempat, pembayaran gaji dan upah dengan membayar gaji dan upah serta menjaga upah yang belum diambil, mengidentifikasi karyawan diperlukan untuk menerima cek gaji dan upah serta menyerahkan SPT pajak gaji dan upah. Pengujian substantif atas gaji dan upah dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menentukan risiko deteksi. Bukti tentang keefektifan pengendalian atas risiko-risiko dalam banyak kasus akan memungkinkan penilaian risiko pengendalian yang rendah, sehingga menghasilkan tingkat risiko deteksi yang sedang atau tinggi untuk sebagian besar atau seluruh asersi gaji dan upah. Akibatnya,
Pengujian substantif atas saldo-saldo gaji dan upah seringkali dibatasi pada penerapan prosedur analitis atas akun-akun beban dan pos-pos aktual yang terkait serta pengujian rincian yang terbatas. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Pengujian substantif yang spesifik atas saldo-saldo gaji dan upah dibatasi pada 4 prosedur, yaitu yang pertama, menghitung kembali jumlah-jumlah aktual. Yang kedua, mengaudit tunjangan karyawan dan program pensiun termasuk ke dalam risiko yang paling signifikan berhubungan dengan salah saji dengan asersi penilaian atau alokasi serta asersi penyajian dan pengungkapan. Ketiga, mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham sebagai salah satu bentuk kompensasi karyawan yang umum bagi banyak perusahaan menyangkut penggunaan opsi saham. Auditor harus menentukan jenis program kompensasi intensif yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan dan pejabat. Bagaimana beban kompensasi ditentukan dan bagaimana beban kompensasi dialokasikan ke berbagai periode akumulasi, serta kecukupan pengungkapan yang berkaitan dengan program kompensasi insentif. Keempat, memverifikasi kompensasi pejabat. Kompensasi pejabat sangat sensitif terhadap audit karena 2 alasan. Yang pertama, pengungkapan kompensasi pejabat secara terpisah disyaratkan dalam laporan 10K yang diserahkan perusahaan terbuka kepada SIC. Yang kedua, para pejabat mungkin bisa menghindari pengendalian dan menerima gaji bonus, opsi saham, serta bentuk kompensasi lainnya yang melebihi jumlah diotorisasi. Jasa-jasa bernilai tambah dalam siklus jasa personalia. Pada saat mengaudit beban dan probabilitas, seorang angkutan publik akan sering mengevaluasi statistik produktivitas karyawan. Apabila karyawan bisa lebih produktivitas, maka perusahaan akan mencapai probabilitas yang lebih baik dalam industri. Para akuntan publik biasanya memiliki keterampilan dalam mengembangkan cara agar pusat-pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya mereka. Dalam hal ini, sumber dayanya berupa gaji dan upah. Akuntan publik dapat membantu klien dengan menyarankan ukuran produktivitas karyawan yang tepat atau dengan mengidentifikasikan langkah-langkah yang dapat diambil klien untuk meningkatkan produktivitas karyawan.